Kepala Dinas Perdagangan atau Kadisda Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, mengamuk saat sidak dan mengecek pengerjaan fisik proyek pembangunan Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Selasa kemarin. Gatot terkejut setelah mendapati laporan adanya wan prestasi dalam proses pembangunan pasar yang ditargetkan rampung pada Agustus 2023 tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat dualisme kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan, yakni antara pihak PT Citra Praksasti, Konsorindo atau Cipako, cabang Sampang dan Pusat. Dualisme tersebut juga menyebabkan pedagang kebingungan membayarkan iuran bulanan penyewa lapak. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Bekasi, Rangga Baskoro. Silahkan Rangga. Baik, selamat siang Sarah, selamat siang Tribuners. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo melakukan sidak untuk melakukan pengecekan pengerjaan revitalisasi Pasar Induk Cibitung di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Selasa tanggal 14 Februari 2023 lalu. Saat melakukan sidak, Gatot terkejut dikarenakan baru mengetahui terjadi dualisme kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, yakni pihak pemenang tender yaitu PT Cipako Cabang Sampang bersama PT Cipako Pusat. Adapun konflik internal tersebut dimulai saat PT Cipako Cabang Sampang ditutup secara paksa perusahaannya oleh PT Cipako Pusat. Hal tersebut kemudian diklaim menjadi permasalahan sehingga kemudian PT Cipako Pusat merasa berhak mengerjakan proyek tersebut. Saat mendatangi lokasi, Gatot juga menemui kedua belah pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Namun sayangnya hanya PT Cipako Cabang Pusat saja yang mampu memberikan bukti pengerjaan revitalisasi pasar dengan cara menunjukkan gambar DED seperti itu. Sementara PT Cipako Cabang Pusat sama sekali tidak memiliki bukti untuk mengerjakan proyek senilai 200 miliar tersebut. Untuk itu Gatot secara tegas meminta agar PT Cipako Cabang Pusat yang mengambil alih proyek sejak 2 bulan lalu untuk meninggalkan lokasi sebelum diadakan pertemuan antara kedua belah pihak bersama PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan beserta TKKSD yaitu tim koordinasi kerjasama daerah. Adapun proyek tersebut merupakan inisiasi dari Dinas Perdagangan, namun memang melibatkan beberapa instansi sehingga rapat harus digelar bersama tim koordinasi kerjasama daerah. Diketahui bisa ditambahkan Sarah bahwa Pasar Induk Cibitung bisa menampung sebanyak 2.500 pedagang di mana produk-produk yang dijual merupakan pusat oleh pasar-pasar, puluhan pasar atau bahkan ratusan pasar di sekitar Kabupaten Cibitung, baik itu misalnya Kota Bekasi, Bogor, atau bahkan mungkin hingga ke Jakarta dan luar daerah lainnya. Adapun permasalahan internal tersebut menyebabkan beberapa pedagang yang seharusnya bisa menempati lapak baru pada Januari harus menunda dikarenakan proyek hingga kini dinyatakan mangkrak dan wan prestasi. Sementara itu, Wakil Manajer PT Cipako Cabang Sampang, Erwin, menjelaskan bahwa pihaknya mengakui terjadi wan prestasi dikarenakan proyek diambil alih oleh Cipako Pusat sejak 2 bulan lalu. Konflik internal tersebut sudah berproses di pengadilan dan masing-masing kedua belah pihak sedang mengadukan ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, pedagang di Pasar Induk Cibitung bernama Soekarno mengharapkan agar konflik internal tersebut tidak mengganggu proses pembangunan revitalisasi Pasar Induk Cibitung dikarenakan ratusan pedagang saat ini masih menempati lokasi penampungan yang tidak nyaman dan minim pembeli begitu.
Oleh sebab itu, para pedagang mengaku banyak mengalami kerugian akibat omsetnya menurun drastis. Demikian yang bisa dilaporkan Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rangga atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.